Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyu Sore bersama saya Camar Haenda. Pasukan militer Amerika Serikat kembali menggeledah sebuah kapal tanker yang keluar dari pelabuhan Iran. Amerika Serikat menuduh kapal berbendera Guyana ini menyelundupkan minyak mentah Iran. Departemen Perang Amerika Serikat mengeluarkan video penggeledahan kapal Majestic 10 di Samudra Hindia, perairan antara Sri Lanka dan juga Indonesia. Kapal berbendera Guyana ini diberhentikan karena diduga menyelundupkan minyak mentah Iran. Meski kapal mengaku dari Guyana, namun Amerika Serikat menilai kapal ini berstatus stateless atau tanpa negara. Amerika sendiri menegaskan akan terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal dilarang masuk dan keluar dari pelabuhan ini. Bila memaksa, maka akan diberhentikan dan digeledah. Motor vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono membantah isu Indonesia memberlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Sugiono menegaskan, Indonesia menghormati hukum internasional. Dalam konvensi PBB tercatat, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan bila bebaskan tarif di semua selat yang ada. Ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ngambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada perlintasan yang bebas, ya kan? Dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung, gitu. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu. Aksi saling sandra kapal antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi setelah Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal berbendera Israel yang coba menerobos blokade Selat Hormuz. Amerika pun mencegat 3 kapal berbendera Iran di Selat Malaka. Sebuah video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan militer Iran berhasil mencegat 2 kapal yang berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resminya, kedua kapal tersebut diidentifikasi bernama MSC Francesca dan Epaminondas. Kapal MSC Francesca disebut-sebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan. IRGC menegaskan akan menindak tegas setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran di Selat Hormuz. Sementara operasi balasan dilakukan militer Amerika Serikat yang secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka. Operasi Amerika Serikat kini bergeser ke Selat Malaka di mana selat tersebut diyakini Amerika Serikat sebagai jalur alternatif bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak dari negara yang mendapat sanksi Amerika Serikat. Ketiga kapal tanker berbendera Iran yang dicegat oleh militer Amerika Serikat adalah supertanker Deep Sea, kapal Sevin dan kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah. Aksi saling sandra antara Iran dan Amerika Serikat memicu ketegangan kedua negara ini semakin memanas. Blokade tandingan yang dilakukan Amerika Serikat ini sebagai upaya untuk menekan Iran untuk mengikuti perundingan damai di Pakistan. Eskalasi di Selat Hormuz menjadi ancaman sendiri bagi dunia pelayaran internasional. Tidak hanya terjebak, para pelaut sipil dan awak kapal komersil kerap menjadi korban perang antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Dari data yang dirilis oleh Federasi Pekerja Transportasi Internasional, ribuan warga sipil dan awak kapal terjebak selama berminggu-minggu di Selat Hormuz. Mereka terjebak sejak perang terjadi pada tanggal 28 Februari 2026 yang mengakibatkan logistik 20.000 pelaut menipis.
perang, total ada 25 serangan yang terjadi pada kapal komersil di Selat Hormuz. Akibatnya 10 pelaut tewas dan banyak diantaranya mengalami luka dan belum mendapatkan perawatan yang baik. Amerika Serikat dan Iran sama-sama melakukan penahanan terhadap kapal yang dianggap terafiliasi. Hingga kini, bahkan nasib para awaknya belum diketahui dengan jelas. Federasi Pekerja Transportasi Internasional mencatat permintaan bantuan dari 1.900 pelaut yang hingga kini masih terjebak di Selat Hormuz. Kondisi ini menjadi sorotan Sekjen Federasi Pekerja Transportasi Internasional yang mengatakan pelaut bukan tentara, mereka adalah pekerja. Sebagian besar dari Global South jauh dari rumah. Mereka tidak memulai perang ini, ironisnya mereka juga tidak bisa mengakhirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi diperpanjang 3 minggu. Rencananya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Yosef Aoun akan bertemu dalam waktu dekat. Lebih dari 1 bulan Israel menyerang Lebanon. Serangan ini menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah. Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon diperpanjang selama 3 minggu. Pengumuman ini dilakukan setelah pertemuannya dengan Duta Besar Lebanon dan Israel. Kali ini, kedua negara sepakat tidak ada serangan sama sekali selama gencatan senjata. Many years and it doesn't happen much, although they like each other. I found that out today and I've sort of heard about that. They actually like each other, Lebanon and Israel. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Sejumlah syarat pun disampaikan dalam perundingan. Salah satunya, Israel meminta pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Pasukan Israel menyerang sebuah sekolah di tepi barat dan menembak ke arah kelas. Akibatnya seorang siswa dilaporkan meninggal dunia. Video yang dirilis memperlihatkan momen mencekam di sekolah menengah Al-Mughayir di tepi barat. Israel melepaskan tembakan ke arah ruang kelas hingga menewaskan seorang siswa. Serangan terjadi saat aktivitas belajar mengajar tengah berlangsung. Para siswa dan pengajar pun panik dan berusaha melindungi diri. Duka satu keluarga menjadi duka seluruh warga desa di tepi barat Palestina. 2 bayi kembar yang belum genap berusia 2 bulan harus kehilangan sang ayah yang meninggal karena ditembak oleh pemukim ilegal bersenjata. Dua bayi kembar bernama Kamar dan Ayah ini harus kehilangan sosok pelindung keluarga mereka di saat mereka belum cukup umur untuk mengenal ayah mereka. Sang ayah meninggal syahid di tengah konflik
karena ditembak oleh pemukim bersenjata di desa Dardipuan, Palestina. Dua bayi yang didekatkan ke jenazah sang ayah menjadi tanda sebuah perpisahan yang getir di tengah konflik yang tidak berkesudahan. Kamar dan ayah sengaja didekatkan untuk mengucapkan selamat jalan kepada ayah tercinta yang tak akan mereka temui saat mereka dewasa nanti. Perpisahan pilu juga dialami seorang ibu, di mana kedua anak tercinta tewas dalam serangan udara Israel. Peristiwa ini terjadi di Bet Lahia, sebelah utara jalur Gaza. Anak-anak Palestina di tepi barat melakukan protes setelah pagar berduri tentara Israel menghalangi akses mereka ke sekolah. Sebelumnya pada pekan lalu, tentara Israel sempat meluncurkan gas air mata dan granat kepada anak-anak berusia 5 tahun. Konflik Timur Tengah antara Israel dan Palestina membawa banyak dampak pada sektor kehidupan warga di tepi barat. Salah satunya, anak-anak warga Palestina kesulitan bersekolah karena jalan yang biasa mereka lewati ditutup oleh tentara Israel. Anak-anak dari Al-Khair di tepi barat Palestina yang diduduki Israel melakukan protes setelah para pemukim mendirikan pagar yang menghalangi akses ke sekolah. Pekan lalu ketika gencatan senjata memungkinkan sekolah-sekolah Palestina di tepi barat kembali dibuka, anak-anak di Al-Khair mendapati pagar menghalangi jalan menuju sekolah mereka. Ketika anak-anak mencoba melewati pagar, tentara Israel meluncurkan gas air mata dan granat suara ke arah anak-anak berusia 5 tahun ini. Seorang pemuda Palestina dihujani peluru oleh pasukan Zionis Israel. Peristiwa tersebut terjadi saat pemuda mengunjungi rumahnya yang telah menjadi puing-puing. Video memperlihatkan seorang pemuda Palestina dibredel tembakan oleh pasukan Zionis Israel. Hujan tembakan itu secara brutal dilakukan oleh Zionis saat pemuda tersebut mengunjungi puing-puing rumahnya yang hancur. Rumah warga yang terletak di Bet Lahia, Gaza Utara ini luluh lantah setelah dihujani rudal oleh Israel. Dari simbol persatuan lintas iman kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Sebuah situs suci yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen di Lebanon Selatan rusak akibat pertempuran Israel dengan Hizbullah. Makam Tiamun As-Safa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam di Sama yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan. Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Sama. Namun gambar terbaru mengungkap kenyataan pahit. Kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situasi kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat mengajukan keluhan ke UNESCO mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban. Tentara Italia dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon yang tergabung dalam UNIFIL mengganti patung Yesus yang dirusak tentara Israel. Patung Yesus khusus dikirim dari Vatikan.
menanggapi kemarahan publik atas tindakan vandalisme yang dilakukan pasukan pendudukan Israel. Pasukan perdamaian PBB UNIFIL bersama Duta Besar Vatikan mengganti dan memasang patung Yesus yang baru untuk komunitas Kristen di Lebanon Selatan. Tentara Italia dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dan Duta Besar Kepausan Paolo Borgia mengantarkan patung Yesus lainnya ke kota Debel di Lebanon Selatan. Patung diangkut dan diperlihatkan kepada warga di sebuah gereja sebelum dipasang di lokasi yang sama, tempat patung yang sebelumnya dihancurkan tentara Israel. Langkah yang dijuluki sebagai Italian Job ini bertujuan memulihkan simbol keagamaan sekaligus mendinginkan ketegangan di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel yang bergejolak. Sebelumnya, viral foto seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. Aksi ini menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia.